wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil presentasi kelompok kami tentang proposal business plan minuman es kopi yang beranggotakan Nazrio Mafitra, Desti Yuspitasari, Trivelia Yohanda, Emi Sanul Amal, Aisyah Azahra, Miftahul Hamdi, dan Yusri Hidayat. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh anggota saya kepada anggota, dipersilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Trivelia Yohanda. Saya akan menjelaskan materi mengenai latar belakang dan alasan. Latar belakang. Kedai kopinya didekorasi sedemikian rupa menjadi tempat yang instagramable dan nyaman untuk mengobrol. Tersedia juga koneksi internet kencang untuk mengerjakan tugas kuliah. Hingga kini, para pengunjung kedai kopi dan para penikmat kopi terus meningkat setiap tahunnya. Namun, sebelum memutuskan untuk menjajal bisnis es kopi susu, ada baiknya kita mengetahui cara bagaimana dapat terciptanya kopi susu tersebut. Kemudian yang kedua, alasan. Ternyata kopi susu kekinian masih banyak diminati masyarakat Indonesia hingga saat ini. Racikan espresso, susu, dan gula aren ini sejak 3 tahun belakangan tidak pernah sepi peminat. Ini tergambar dari banyaknya promo di aplikasi pengantar makanan online, hingga berjemurnya kedai kopi lokal dengan berbagai macam jenis minuman yang ditawarkan. Orang-orang bisa menikmati racikan es kopi susu kekinian dengan harga sekitar 17.000 hingga 25.000 di kedai atau kafe dengan internet yang memadai dan bangku yang secukupnya. Bahan kedai khusus untuk pembelian online juga cukup ramai pembeli. Hal ini merupakan menjanjikan. Selain banyak diminati, modalnya hanya dari bahan-bahan sederhana saja. Kemudian tujuan dan harapan. Tujuannya yang pertama yaitu sebagai sarana mengelola modal yang bertujuan untuk mencari laba. Yang kedua, membuka lapangan usaha bagi masyarakat sekitar tempat usaha. Yang ketiga, merealisasikan kreativitas yang dimiliki. Yang keempat, melatih diri agar dapat berwirausaha dengan baik. Yang kelima, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Selanjutnya, harapan. Yang pertama, kami berharap agar usaha yang kami dirikan dapat memperoleh laba sesuai dengan target yang telah ditentukan. Yang kedua, kami berharap agar usaha yang kami dirikan dapat diterima dengan baik di masyarakat. Yang ketiga, kami berharap agar usaha yang kami dirikan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Dan yang keempat, kami berharap agar usaha yang kami dirikan dapat berkembang dan menguasai pangsa pasar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya laporan hari pertama yang akan dibacakan oleh Aisyah Azahra. Akan dilanjutkan oleh Isanul Amal. Kepada Isan dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah tentang proses bisnis dan pengembangan yang direncanakan. Yang pertama adalah proses bisnis. Itu proses bisnisnya pertama, mempersiapkan sumber daya manusia. Yang kedua, mempersiapkan bahan yang diperlukan. Ketiga, mempersiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan. Yang keempat, memulai proses pengerjaan. Yang kelima, membersihkan dan merapikan bahan, peralatan, serta perlengkapan yang sudah dipakai. Yang B, pengembangan yang direncanakan. Pengembangan yang direncanakan untuk usaha coffee shop Coffee Addict diantaranya yaitu 1. Fokus terhadap produk yang dijual. 2. Fokus menentukan lokasi usaha. 3. Selalu melakukan evaluasi di setiap harinya. 4. Selalu mengupdate minuman. 5. Mencatat laporan keuangan dengan cermat. 6. Melakukan promosi. 7. Menyediakan customer service. 8. Membangun cabang di tempat yang berbeda dari tempat usaha pusat. Sekian, dikembalikan kepada moderator.
Baiklah, selanjutnya bab 3 tentang pemasaran yang akan dibacakan oleh Aisyah Azahra. Pada Aisyah dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang segmen pasar dan penguasaan nilai pasar. Yang pertama yaitu segmen pasar. Minuman kopi susu ini harganya ekonomis, maka pelanggan yang membeli di usaha kopi ini adalah pelanggan individu dari semua usia, perempuan atau laki-laki, mulai dari kelas bawah sampai kelas atas, baik pelajar, mahasiswa, atau pebisnis. Kriteria yang disebutkan merupakan faktor demografik yang dipertimbangkan dalam melakukan segmentasi pasar. Kemudian, penguasaan wilayah pasar. Usaha yang akan didirikan adalah usaha minuman, maka akses menuju lokasi tempat usaha yang akan didirikan harus bertempat di lokasi yang ramai dan dilalui banyak orang agar mudah dijangkau, juga berada pada lingkungan yang aman. Lebih tepatnya, saya akan menempatkan usaha ini di pinggir jalan agar mudah terlihat, guna untuk memperoleh perhatian dari pelanggan dan memudahkan untuk memperkenalkan serta mempromosikan bisnis yang akan saya rintis. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, selanjutnya laporan hari pertama yang akan dibacakan oleh Aisyah. Kepada Aisyah dipersilakan. Baiklah, kami akan mencontohkan praktek dari kopi susu yang akan dipraktikkan oleh Miftahul Hamdi. Kepada Hamdi dipersilakan. Baiklah, saya akan mempraktekkan produk kami yaitu es kopi susu kekinian. Yang pertama, siapkan bahan dahulu yaitu air gula, kopi, dan susu full cream. Dan kita enggak lihat. Bisa sempat. Lelo. Motif dulu.
Narkan. Dan inilah hasil dari produk kami, yaitu es kopi susu. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miftahul Hamdi. Selanjutnya laporan hari pertama yang dibacakan oleh Mas Sanul Amal. Berdasarkan dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan laporan minggu pertama tentang minuman es kopi susu. Yang pertama adalah produk makanan atau minuman. Produk yang akan diproduksi yaitu minuman es kopi susu, di mana bahan utamanya adalah kopi. Untuk saat ini, minuman es kopi susu telah terjual sebanyak 15 buah dengan harga 5.000. Karena di masa pandemi COVID-19, kami memiliki stand untuk tempat jualan dan memilih untuk menjual via online, atau bisa disebut pre-order. 2. Kendala dalam penjualan. Dalam menjalankan usaha, tentu saja kami mendapatkan kendala, seperti berikut. 1. Penjualan yang tidak pasti. Dikarenakan banyaknya tempat atau kafe jual minuman es kopi susu, membuat penjualan pada produk kami menjadi tidak maksimal. Hal inilah yang membuat kami hanya membuat produk apabila hanya ada yang pesan atau pre-order. Yang kedua, pemasaran yang sulit. Untuk sistem pemasaran, kami hanya menggunakan sosial media. Hal ini karena produk kami buat juga banyak yang sudah diperjualbelikan oleh penjual lainnya. Yang ketiga, modal yang seadanya. Karena kami seorang mahasiswa yang memiliki keuangan yang terbatas juga, termasuk dalam kendala dalam penjualan. Dikarenakan rata-rata uang yang diberikan dari orang tua hanya cukup untuk kebutuhan pribadi. Yang keempat, kelompok yang terpisah. Dikarenakan masa pandemi, maka kami melakukan diskusi dan pengerjaan dalam keadaan daring, atau hanya menggunakan grup yang sudah kami buat, sehingga membuat pekerjaan menjadi tidak maksimal, karena tidak dapat berkoordinasi dengan baik dan kurang berkomunikasi. Selanjutnya, kami akan bicarakan tentang aspek keuangan. Yang pertama adalah biaya produksi yang telah dikeluarkan. Buat kopinya, kopi 2 bungkus dengan harga 10.000. Terus susu 2 kaleng harga 20.000. Gula 1 kilo harga 14.000. Batu es 5 buah harga 5.000. Kotak es 15 buah 7.500. Jadi jumlahnya 56.500. Peralatannya, untuk peralatan bisa digunakan peralatan yang ada di rumah, maka tidak perlu adanya pengeluaran. Selanjutnya, produk yang telah jual. Yang telah jual untuk minggu pertama, minuman es kopi susunya adalah 15 buah dengan harga 75.000. Maka dari itu, keuntungan yang diperoleh yaitu biaya produk yang telah dijual dikurang biaya produksi, sama dengan 75.000 kurang 56.500. Dan hasilnya adalah 18.500 keuntungan yang diperoleh. Maka, ya, dan dari 18.500 itu bisa menutupi modal yang telah terpakai. Sekian laporan minggu pertama, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sanul Amal. Selanjutnya laporan hari kedua yang akan dibacakan oleh Aisyah Azahra. Kepada Aisyah dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan laporan minggu kedua dari penjualan kami, yaitu aspek keuangan, biaya produksi yang telah dikeluarkan, barang kopi 2 bungkus 10.000, susu 2 kaleng 20.000, gula 1 kg 14.000, batu es 5 buah 5.000,
kota es 16 buah 8.000, maka totalnya 57.000. Untuk peralatan bisa digunakan peralatan yang ada di rumah, maka tidak perlu adanya pengeluaran. Produk yang telah dijual, minuman es kopi terjual sebanyak 16 buah dengan harga 80.000. Maka dari itu keuntungan yang diperoleh yaitu biaya produksi yang telah terjual dikurang biaya produksi didapatkan harga 23.000. Maka dari hasil penjualan minggu kedua, kami mendapatkan keuntungan atau laba besar 23.000 dan bisa menutupi modal yang telah terpakai. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, selanjutnya terima kasih kepada Aisyah. Selanjutnya laporan hari ketiga yang akan dibacakan oleh Desti Yuspita. Kepada Desti dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan bacakan laporan minggu ketiga dari kelompok 4, yaitu tentang produk makanan. Pada hari ketiga ini kami terjual es kopi susunya sebanyak 20 buah dengan harga 5.000 per buah. Masalah kendala dalam penjualan yaitu sama dengan pada hari pertama dan hari kedua. Aspek keuangan pada hari ketiga yaitu kopi sebanyak 3 bungkus dengan harga 15.000. Yang kedua susu sebanyak 2 kaleng dengan harga 20.000. Yang ketiga gula sebanyak 1 kg dengan harga 14.000. Yang keempat batu es sebanyak 6 buah dengan harga 6.000. Dan kotak es sebanyak 20 buah dengan harga 10.000. Jadi total dari keuangan pada hari ketiga yaitu 65.000. Untuk peralatan bisa digunakan peralatan yang ada di rumah, maka tidak perlu adanya pengeluaran. Produk yang telah terjual pada hari ketiga yaitu sebanyak 20 buah dengan harga 100.000. Maka dari keuntungan yang diperoleh yaitu biaya produk yang telah terjual dikurang biaya produksi yaitu 100.000 dikurang 65.000 sama dengan 35.000. Maka dari hasil penjualan minggu ketiga kami mendapatkan keuntungan laba sebesar 35.000 dan bisa menutupi modal yang telah terpakai. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Desti. Selanjutnya laporan hari akhir yang akan dibacakan oleh Yusri Hidayat. Kepada Yusri dipersilahkan. Baik, saya ambil alih. Saya akan membacakan laporan akhir perkembangan kewirausahaan minuman es kopi susu kelompok 4. Yang pertama itu produk minuman. Produk yang akan diproduksi yaitu minuman es kopi susu, di mana bahan utamanya adalah kopi. Untuk saat ini minuman es kopi susu telah terjual sebanyak 15 buah pada hari pertama, 16 buah pada hari kedua, dan 20 buah pada hari ketiga dengan harga 5.000 per kopi. Karena dalam masa pandemi COVID-19, kami tidak memiliki stand untuk tempat jualan dan memilih untuk menjual via online atau bisa disebut dengan pre-order. Yang kedua yaitu kendala dalam penjualan. Dalam menjalankan usaha tertentu saja, kami mendapatkan kendala sebagai berikut, yaitu yang pertama penjualan yang tidak pasti. Dikarenakan banyaknya tempat atau kafe yang menjual minuman es kopi susu, membuat penjualan pada produk kami menjadi tidak maksimal. Hal inilah yang membuat kami hanya membuat produk apabila hanya ada yang memesan atau sistem pre-order. Yang kedua yaitu pemasaran yang sulit. Untuk sistem pemasaran, kami hanya menggunakan sosial media. Hal ini karena produk yang kami buat juga banyak yang sudah diperjualbelikan oleh penjual lainnya. Selanjutnya itu modal yang seadanya. Karena kami seorang mahasiswa yang memiliki keuangan yang terbatas, juga termasuk kendala dalam penjualan. Dikarenakan rata-rata uang yang diberikan dari orang tua hanya cukup untuk kebutuhan pribadi saja. Berikutnya kelompok yang terpisah. Dikarenakan masa pandemi, maka kami melakukan diskusi dan pengerjaan dalam keadaan daring atau hanya menggunakan grup yang sudah kami buat hingga membuat pekerjaan kami tidak maksimal dan tidak dapat berkoordinasi dengan baik dan kurang berkomunikasi. Baik, yang ketiga yaitu aspek keuangan. Biaya produksi yang telah dikeluarkan pada hari pertama, kedua, dan ketiga sebagai berikut.
Unitnya itu kopi, susu, gula, batu es, dan kota es. Kopi sebanyak 7 bungkus, susu 6 kaleng, gula 3 kg, batu es 16 buah, kota esnya sebanyak 51 buah. Harga kopi yaitu 35.000, susu 60.000, gula 42.000, batu es 16.000, kota es 25.000, dan total biaya keseluruhannya yaitu 178.500. Untuk peralatan bisa digunakan peralatan yang ada di rumah, maka tidak perlu adanya pengeluaran. Produk yang telah jual pada hari pertama, kedua, dan ketiga yaitu minuman es sebanyak 51 buah dengan pendapatan 255.000. Maka itu keuntungan yang diperoleh, yaitu biaya produk yang telah jual kurang biaya produksi. Yaitu 255.000 dikurang 178.500. Maka keuntungan yang dapat adalah 76.500. Maka dari hasil penjualan minggu pertama, kedua, dan ketiga, kami mendapatkan keuntungan laba sebesar 76.500 dan bisa menutupi modal yang telah terpakai. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yusri Hidayat yang telah menyampaikan laporan akhir. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.